Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur pelengkung tiga sendi gitu ya. Biasanya ini banyak diaplikasikan pada struktur jembatan. Oke, sebelum masuk ke pelengkung tiga sendi, kita awali dulu pengenalan untuk struktur pelengkung dua sendi ya. Jadi kita lihat di sini ada sebuah jembatan ya. Di sini terlihat dan biasanya tertumpu pada dua tumpuan yang ini contohnya di sini tertumpu pada tumpuan sendi ya, ujung di ujungnya. Nah, kemudian di sini untuk sama ya, tetapi di sini bedanya pelengkungnya di bagian atas jalan dan disambung dengan kabel state ya. Kemudian kalau yang ini di bagian bawahnya. Oke, kemudian kita pahami dulu seperti apa sih karakteristik ketika suatu jembatan memiliki dua tumpuan sendi gitu ya. Nah, pada pelengkung dua sendi ya, jadi pelengkung di sini maksudnya adalah bentuk lengkungan dari batangnya ini gitu. Ini melengkung gitu. Oke, pada pelengkung dua sendi terdapat 4 reaksi yang belum diketahui ya, sehingga jenis struktur tersebut masuk dalam kategori struktur statis tak tentu gitu ya, atau tidak bisa diselesaikan dengan prinsip statika. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan menjadi struktur yang lebih sederhana menjadi struktur pelengkung tiga sendi, artinya ditambahkan sendi internal satu lagi sehingga menjadi tiga sendi. Dan sebenarnya konsep ini sama dengan yang balok Gerber ya, dengan menambahkan satu sendi internal pada batangnya sehingga bisa diselesaikan dengan statis tertentu. Oke, nah di gambar sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat dua tumpuan sendi dan satu tumpuan sendi itu bisa memberikan reaksi vertikal dan horizontal sehingga ditotalkan terdapat 4. Sehingga ketika ada 4 yang perlu kita cari maka tidak bisa diselesaikan dengan statis tertentu ya dengan statis tertentu. Nah, kemudian bagaimana solusinya agar suatu jembatan itu bisa kita selesaikan dengan statis tertentu gitu ya. Maka di sini diberikan sendi internal. Jadi tadi dijelaskan bahwa terdapat 4 reaksi, sedangkan syarat untuk keseimbangan itu hanya 3 persamaan yang ingin dicari gitu ya. Sehingga ini sifatnya statis tertentu gitu ya untuk yang tadi. Kemudian agar menjadi struktur statis tertentu, ditambahkan sambungan S pada batang lengkung ya. Nah, kita lihat di sini diberikan sambungan sendi internal di tengah-tengahnya, sehingga menjadi dua batang lengkung ya, yang terpisah, yang terhubung ya. Jadi terpisah sebenarnya di sini S dan kiri dan S dan kanan dan terhubungkan oleh S, sehingga ada penambahan satu persamaan ya, sigma momen di S di sini sama dengan 0, sehingga strukturnya nanti menjadi struktur statis tertentu gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk lihat ya seperti apa sih contoh aplikasi yang melengkung tiga sendi. Jadi kalau yang pertama tadi teman-teman bisa lihat yang dua sendi di sini tidak ada diberikan sendi internal ya, di bagian sininya jadi utuh penampangnya. Itu yang dua sendi. Tapi yang tiga sendi, nah ini contohnya. Jadi setelah di sini sendi, kemudian di sini juga diberikan ini ya, diberikan sendi internal di sini gitu ya. Sehingga nanti dengan bentuk yang seperti ini kita bisa menganalisisnya dengan statis tertentu gitu ya. Oke, nah ini juga sama. Di sini diberikan sendi ya, sendi internal di sini sehingga memiliki karakteristik sebagai struktur statis tertentu. Nah, kemudian sebenarnya konsep dasar atau persamaan-persamaan dasar yang perlu dipahami dalam pelengkung ini adalah yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu yaitu L. L itu bentangnya dari ujung ke ujung ya. Kemudian tinggi pelengkungnya ini juga kita harus bisa identifikasi dari bawah sampai atas. Kemudian di sini adalah di tengah-tengahnya, maka di sini ada di setengah-tengah bentang. Kemudian juga ini ya, pada ketinggian ini koordinatnya ya. Kemudian biasanya untuk menentukan gaya dalam ya atau internal force-nya kita mengambil pada satu titik tertentu, kemudian nanti tinggal kita eh, sesuaikan dengan sudut-sudut lainnya gitu. Jadi biasanya hanya mengambil satu titik, kemudian dimasukkan dengan sudut-sudut yang lainnya. Oke, kemudian bentuk gaya dalam dari pelengkung tiga sendi ini, kalau seandainya tandanya positif ya seperti ini, maka dia ke bawah ya. Arahnya untuk ini gaya lintang, ini gaya normal ya, nah momen untuk yang bagian kiri. Kemudian di bagian kanan kalau positifnya itu ke atas ya untuk gaya lintang, kemudian gaya normalnya menekan ya, sama kemudian momennya berputar searah dengan jarum jam ya terlihat di sini. Oke, kemudian kita coba untuk mulai memahami atau mengaplikasikan ya, bagaimana sih analisis dari pelengkung tiga sendi ini gitu ya.
Oke, contohnya seperti ini, ada sebuah pelengkung ya, yang terhubung dengan jarak di sini 20-40 meter. Tinggi pelengkungnya adalah 8 meter. Kemudian di sini terlihat terdapat beban di bagian kirinya 130, 40, 50 dengan jarak yang sama ya, dari titik A ke sampai dengan titik C gitu ya. Oke, kemudian diminta di sini untuk menghitung berapa sih reaksi tumpuan yang terjadi di titik A dan di titik B gitu ya. Oke, untuk caranya untuk reaksi tumpuan itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi secara konsep tidak ada perbedaan karena masih statis tertentu gitu ya. Jadi contohnya di sini kita ingin meninjau sigma momen di titik A gitu ya. Kita tinjau mempertimbangkan keseluruhan penampang, jadi tidak ada yang kita potong di sini, di full ya dari A ke titik B. Maka untuk menentukan momen kita untuk menentukan ini ya, reaksi vertikal di titik B, kita kontrol terhadap momennya di titik A, maka semua gaya kita arahkan ke titik A gitu ya. Oke, yang pertama di sini ada gaya ya, gaya warna biru. Ke titik A jaraknya adalah 5 dan ke titik A dia searah dengan jarum jam gitu ya. Maka 130 dikalikan dengan 5 positif. Kemudian 140 juga sama, dia arahnya ke titik A, searah jarum jam positif dan jaraknya adalah 10 ya. Jadi 150 dikali 10 itu juga yang ini 150 dikalikan dengan 15 gitu ya. Kemudian ada reaksi vertikal di sini ke titik B, kemudian ke jaraknya terhadap A adalah 40 dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam maka negatif ya. Sedangkan jarak dari HB ini ke titik H ini segaris lurus, artinya tidak ada perbedaan jarak, maka nol atau tidak perlu kita tuliskan. Gitu ya. Sehingga kita bisa memperoleh reaksi vertikal di B ini adalah 107,5 kN. Nah, kemudian untuk menentukan reaksi vertikal di titik A dengan cara yang sama, semua gaya kita arahkan ke titik B gitu ya, dengan mengalihkan jaraknya. Jadi yang pertama vertikal di A ke titik B adalah 40. Oke, di sini ya. Atau juga bisa langsung sebenarnya ngontrol dengan menjumlahkan gaya vertikal ya, antara aksi dan reaksi, maka sisanya adalah reaksi vertikal di A. Tetapi kekurangannya di sini, ketika teman-teman salah dalam menentukan PB, maka bisa saja PA-nya. Tapi ketika teman-teman mengontrol dengan meninjau sigma momen di A sama dengan 0 dan sigma momen B sama dengan 0, sehingga nanti bisa dikontrol kebenarannya dengan memasukkan F-field ini. Jadi dicari dulu PA-nya gitu ya, baru dikontrol seperti ini. Tapi kalau mau langsung ya juga bisa, tapi sudah sampaikan kekurangannya tadi. Oke, kita anggap saja ini sudah benar untuk PB PA-nya adalah 312 dan 107 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita ingin menentukan, tadi kan baru yang vertikal ya, sekarang bagaimana untuk horizontal, maka ada jarak yang vertikal ya, dari C ke titik B ini sejarak 8 meter, maka kita tinjau setengah saja, sebenarnya bisa ya, setengah batang saja. Misalnya kita ambil yang segmen CB saja, ini saja gitu ya. Kita ingin menentukan horizontal di B, maka si momen di CB tingginya adalah 8 yang ini tadi. Maka yang pertama adalah 107 yang vertikal ya, arahkan ke titik B ke sini. Tadi jaraknya adalah 20, maka PB dikalikan dengan 20 gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan HB ke titik C. Ini jaraknya adalah 8 ya. Kemudian kita selesaikan dan di sini hasilnya adalah 268,75 gitu ya. Kemudian untuk HA-nya di sini adalah sama ya, karena ini keseimbangan gaya, karena tidak ada lagi maka reaksi horizontal di A dan di B ini sama 268,75. Tandanya aja yang berbeda, yang HB dia negatif, yang HA dia positif ya, ke arah kanan. Oke, kemudian itu adalah contoh untuk menghitung reaksi ya, jadi sama saja dengan sebelumnya. Kemudian bagaimana untuk menghitung gaya dalam gitu ya. Contoh di sini tadi hanya beban titik saja, ini kebetulan diberikan beban terbagi merata di atas pelengkung dengan panjang 6 meter dan tinggi dari atau besaran dari beban meratanya ada 10 kN per meter. Kita diminta untuk menentukan reaksi tumpuan, kemudian juga menghitung gaya-gaya dalam. Ya, caranya sama, misalnya kita ingin menentukan reaksi vertikal di A, ya, maka kita tinjau untuk secara keseluruhan saja, maka semua gaya kita arahkan ke titik B, RPA dikalikan jaraknya ke titik B adalah 6, kemudian apalagi di sini ada beban terbagi merata,
Maka kita tentukan R-nya dan kalikan jaraknya. R-nya kan adalah 10 dikalikan dengan 6 ya jaraknya, kemudian dikalikan dengan setengah bentangnya adalah 3. Jadi 10 kali 6 kali 3 diperoleh aksi vertikal di sini adalah 30 kilonewton. Itu juga untuk RPB gitu ya, sama saja. Jadi RVB dikalikan dengan jaraknya ke sini, negatif berlawanan arah jarum jam, kemudian resultan gaya sini ke titik A, positif ya, 10 kali 6 kali 3, ya 3 lah jarak dari setengah dari 6. Ya. Kemudian yang vertikal selesai, kemudian yang sigma horizontal kita ambil setengah bentang saja, karena dia simetris di sini ya, 3 jaraknya, maka RVA ke titik S adalah 3, kemudian RAH ke titik S jaraknya juga adalah 3, kemudian ini ya dikurangi dengan setengah dari resultan gaya ini, maka 10 dikalikan dengan 3 dikali dengan setengah dari 3 gitu ya. Makanya di sini diperoleh hasil RH-nya 15 kN positif arahnya ke kanan ya. Kemudian yang RMS-nya maka berlawanan ya, negatif arahnya ke kiri. Nah, kemudian kita coba kontrol apakah sudah benar hitungan kita dengan menjumlahkan gaya vertikal ya dan juga reaksi vertikal dan juga aksi vertikalnya. Oke, R-nya adalah 10 kali 6, kemudian RPB-nya 30 30. 10 kali 6 60, 30 30 jadi 0. Sudah benar ya. Kemudian juga untuk RHB-nya, RAH-nya positif, RHB-nya negatif. Dengan besaran sama, maka hasilnya juga sama. Dan artinya reaksi di sini sudah benar gitu ya. Kemudian kita coba untuk selanjutnya menghitung gaya dalam ya. Tetapi yang teman-teman ketahui untuk pelengkung 3 sendi ini, kalau di matematika yang berbentuk lingkaran, kita gunakan yang koordinat kutub ya, atau koordinat polar ya teman-teman semua. Jadi ini yang menjadi pembeda juga dalam analisisnya. Jadi kita harus memahami konsep dasar dari koordinat polar atau koordinat kutub dulu gitu ya. Jadi di sini misalnya ada sebuah segitiga gitu ya, kita untuk menentukan jarak. Nah, tadi kan disampaikan bahwa dalam menentukan gaya dalam pada pelengkung ini kita cukup mengambil pada titik-titik tertentu, kemudian tinggal kita sesuaikan dengan sudut-sudutnya gitu ya. Misalnya kita ambil di titik yang kuning ini, kita notasikan sebagai titik C gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, berapa sih jarak dari tumpuan sendi ini ke titik C ini kalau ditarik garis lurus, kemudian berapa sih tingginya dari titik C ke sini kalau ditarik garis lurus gitu ya. Nah, kita bisa gunakan dengan sudut ini, kita tarik garis lurus, kemudian kita tentukan sudutnya. Oke, kita tahu untuk menentukan jarak dari sini, dari titik sini ya, titik C sini ke sini, kita bisa menggunakan prinsip koordinat kutub, di mana panjang dari sini ke sini adalah X-nya sama dengan R dikalikan dengan cos alfa dari sudutnya ini gitu ya. R di sini misalnya jarak di sini misalnya. Kemudian yang untuk sumbu Y-nya kita gunakan R sama dengan sin dari alfa, sudut dari ininya gitu ya. Nah, kemudian kita harus tentukan di sini di mana R-nya di sini ya jari-jarinya. Ini kan jari-jarinya ini kan setengah lingkaran, jari-jarinya adalah 3 ya. Maka R-nya sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 3 dikalikan dengan cos alfa. Nah, kemudian ketika ingin mencari, ini kan full ya, dari sini ke sini. Kemudian hanya ingin mencari jarak dari sini ke sini saja, maka R dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 1 dikurang cos alfa gitu ya. Jadi kita peroleh di sini untuk jarak di sini adalah dari titik A ke titik C ini adalah 3 dikurangi dengan 3 cos alfa. Jadi itu adalah jaraknya gitu ya. Karena kan jarak ini adalah 3 cos alfa. Totalnya adalah 3. Maka untuk sisanya maka 3 dikurangi dengan 3 cos alfa atau 3 dikali 1 dikurangi 3 cos alfa. Kemudian untuk tingginya di sini adalah R sama Y sama dengan R sin alfa. Jadi berapa di sini tingginya totalnya dari jari-jarinya adalah sin 3, maka menjadi 3 sin alfa gitu ya. Oke, jadi ini adalah langkah pertama, kita harus mampu mengidentifikasi jarak dari sudut tertentu dan juga tingginya gitu ya. Oke, nah kemudian misalnya kita ingin mencari gaya dalam dari penampang ini ya, dari pelengkung ini. Kita ambil satu titik saja untuk menentukan gaya dalamnya di titik C di sini misalnya yang dinotasikan kuning ini. Nah, kita sudah tahu tadi jaraknya untuk yang di sini adalah 3 cos alfa ya, di sini totalnya 3, maka sisa di sini sama dengan 3 dikurang 1 cos alfa gitu ya. Nah, untuk gaya vertikal untuk ini kan di sini diminta untuk SFD, NFD, BMD. Untuk yang gaya lintang ya atau SFD itu kita tinggal menjumlahkan gaya yang searah dengan sumbu X. Nah, di sini terlihat searah sumbu X ada RAH,
Biasanya 15 kilonewton, kemudian di sini ada NC di sini ya, arahnya horizontal, NCX sin alpha. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu apa di sini ya. Oke, yang pertama adalah kita harus menggambar gaya dalam yang ada di sini adalah gaya lintang, gaya yang tegak lurus ya. Kemudian kita uraikan ya menjadi vertikal horizontal. Kemudian jadi yang merah ini adalah gaya gesernya, NFD-nya. Kemudian yang biru ini adalah gaya normalnya. Oke, jadi ini ada di sini gaya lintang yang tegak lurus tanpa batang ya. Tapi kita uraikan terhadap vertikal dan horizontal kan sebelumnya. Maka yang vertikal kita kalikan dengan sin alpha, yang horizontal kita kalikan dengan cos alpha. Kemudian yang ini yang vertikal kita kalikan dengan cos alpha kalau arahnya ke atas di sini. Kemudian yang horizontal kita kalikan dengan sin alpha kalau bentuknya ke arah kanan seperti ini gitu ya. Oke, nah dengan berdasarkan ini kita coba menjumlahkan gaya yang arah horizontal 15 ditambah NC ya di sini. Ini kan horizontal ke kanan, kemudian juga yang ke kanan positif jadi NC sin alpha. Kemudian dikurangi dengan gaya horizontal yang merah ini VC cos alpha. Kalau kita sama dengan 0 kita selesaikan, maka VC sama dengan pindah ruas ya diperoleh persamaan. Untuk menentukan SFP-nya adalah NC sin alpha plus 15 per cos alpha dari penyederhanaan ini. Nah, ini kan baru satu titik gitu ya. Gimana untuk titik-titik yang lain di sini, di sini, di sini misalnya, tinggal kita masukkan saja nanti sudutnya berapa, maka akan diperoleh gaya dalam setiap titiknya. Jadi ini menjadi perbedaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin balok, portal kita tinjau momennya atau gaya dalamnya berdasarkan jarak. Nah, kalau untuk pelengkung ini karena dia lingkaran, maka kita gunakan sudut gitu ya. Nah, ini sudah selesai untuk menentukan persamaan gaya gesernya SFD-nya. Kemudian selanjutnya gaya normal. Nah, gaya normal yang ini, nah gaya normal adalah kita menjumlahkan gaya yang arahnya ke arah sumbu Y, arah vertikal gitu ya. Maka semua gaya vertikal kita jumlahkan. Yang pertama ada RVA 30. Kemudian di sini ada resultan ya, gaya dari beban teologi merata dengan bentang 3 kurang 1 cos alfa ini, jadi 3 Q-nya dikalikan dengan L-nya. L-nya kan adalah 3 dikalikan dengan 1 kurang cos alfa. Makanya di sini menjadi 10. 10 ini adalah beban dan terbagi meratanya adalah 10. Jaraknya adalah 3 dikali 1 kurang cos alfa. Maka di sini ini arahnya ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian ditambahkan dengan horizontal apalagi. Nah, ada ini yang arah ke atas, arah ke atas maka positif NC cos alpha, kemudian tambah dengan VC sin alpha. Kemudian kita selesaikan dan diperoleh persamaan untuk yang gaya normal ternyata negatif 15 sin alpha dikurang 30 cos alpha gitu ya. Sehingga nanti untuk menentukan sudut-sudut gaya normal pada titik-titik lain tinggal menyesuaikan dengan sudutnya saja. Di sini sudutnya berapa, sini berapa dan lainnya. Oke, ini kita tahu persamaannya di sini NC sama dengan 15 sin alpha. Nah, tadi untuk PC itu ada persamaan NC. Jadi NC yang sudah kita ketahui di sini, kita substitusi lagi ke persamaan PC yang awal ini. Sehingga persamaan hasil akhir dari PC ini menjadi panjang seperti ini ya. Karena sudah disubstitusi nilai NC-nya menjadi 15 sin alpha dikurang 30 cos alpha. Oke, kemudian untuk BMD sama juga dengan mengalihkan gaya terhadap jarak kita tinjau. Kita tinjau kan momen di titik C di sini ya, maka semua gaya kita arahkan ke sini. Yang pertama ada 30 ya. Jarak dari ini ada RPA, jaraknya dari sini ke sini adalah 3 dikali 1 kurang cos alpha. Maka 30 kemudian dikalikan dengan 3 dikali 1 dikurang cos alpha. Kemudian apalagi di sini ada RAH ya, RAH-nya kemudian 15, jaraknya ke titik C ini adalah 3 sin alpha. Oke, berlawanan dengan arah jarum jam, maka negatif 15, 3 sin alpha. Kemudian apalagi yang di sini ada gayanya, reaksi dan aksinya ada lagi ini ya, 10 ya, dikali 3, dikali ini adalah resultannya, kemudian jaraknya adalah setengah dari 3 dikali, jadi 10 30 ya, 10 kali 3 30, 1 cos alpha dikurangi dengan jarak dari setengah dari ini ya, maka setengah dari 3 dikali 1 dikurang cos alpha. Jadi diperoleh persamaan untuk momennya adalah 90 ya, sekian ini. Nah, kemudian setelah kita selesai mendapatkan persamaan untuk yang gaya geser, gaya normal, dan gaya momen, sekarang tinggal kita menggambarnya saja. Jadi kita buat tabel untuk gaya normal berapa persamaannya, gaya geser berapa persamaannya, momen berapa persamaannya.
Nah, jadi sistem sampaikan lagi tadi yang menjadi perbedaan pada pelengkung tiga sendi ini adalah untuk penentuan titik-titiknya gitu ya. Jadi kalau seandainya kemarin pada balok, kemudian pada portal, kita menentukan momennya berdasarkan pada X tertentu. Tapi pada pelengkung ini berdasarkan sudut tertentu gitu ya. Karena dia berbentuk lingkaran, maka menentukan gaya dalam berdasarkan pada sudut-sudut tertentu. Jadi kalau misalnya di sini kita masukkan sudutnya 0, maka sin 0, cos 0, nah dengan persamaan ini diperoleh ternyata untuk gaya normalnya negatif 30, kemudian untuk gaya gesernya dimasukkan sudut ini ternyata 15 dan momennya 0. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini diketahui, maka tinggal kita gambar di seperti biasa gitu. Jadi kita tentukan sudutnya, ini kan sudutnya di sini 0, kemudian di sini 90 gitu ya. Tinggal kita gambar saja. Misalnya sudut 0 di sini, karena dia simetris maka cukup teman-teman bisa satu lingkaran full atau setengah juga boleh ya. Contohnya di sini itu sudut 0. Nah, di sudut 0 ya, maka di sini nilainya adalah negatif 30 gitu ya. Kemudian pada sudut 30 derajat misalnya di sini dia nilainya negatif 30 ya. Negatif 30, kemudian pada sudut 45 derajat ya, 45 derajat di sini ini nilainya 25,61, kemudian pada sudut 60 20,49 ya. Kemudian pada sudut 90 di sini dia 15 ya. Nah, itu juga selanjutnya untuk yang NFD tinggal diplot saja sesuai sudutnya, kemudian yang BMD juga sama, diplot sesuai sudutnya ya. Dan biasanya sampai setengah juga boleh karena biasanya karena simetris maka akan sama saja bentuknya gitu ya. Oke, jadi ini adalah contoh analisis dari sebuah pelengkung tiga sendi untuk menentukan reaksi tumpuan dan juga gaya dalamnya.